kita masih bisa beribadah bersama, menikmati kebenaran firman, menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, penyembahan saudara. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa hingga hari ini, saudara. Kita boleh beribadah bersama, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, di bulan ini, New Life akan membahas topik tentang hidup di dalam kasih karunia. Katakan bersama saya, hidup di dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Apa pengertian yang kita punyai ketika kita bicara hidup di dalam kasih karunia? Sebagian orang berpikir kasih karunia itu adalah unmerited favor. Betul, tidak salah. Dari etimologi katanya, dari asal katanya, itu adalah perkenanan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Saudara, hidup di dalam kasih karunia, sebagian orang lebih cenderung mendefinisikan berarti hidup bahagia, hidup enak, senang, karena Tuhan itu baik, maka apapun yang menjadi kerinduan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan sebagian orang hanya sampai di sana dia mengenal kasih karunia. Tapi pada bulan ini kita akan membahas lebih dalam, lebih detail, sehingga kita memahami kasih karunia itu secara utuh. Bukan hanya sepenggal-sepenggal. Karena begini, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Saya ulang. Pengenalan kita akan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Kalau pengenalan kita salah, maka cara hidup kita akan salah. Kalau saudara berpikir, oh kalau hidup dalam kasih karunia ketika kita berbuat dosa, Tuhan mengampuni, betul Tuhan mengampuni. Tapi tahukah saudara bahwa justru karena kasih karunia seharusnya kita lepas dari dosa. Kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, untuk awal di minggu pertama ini, saya ingin menyinggung sedikit beberapa kesalahpahaman tentang kasih karunia. Saudara. Sebelum kita masuk, mari kita buka dulu 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita berbicara bertumbuhlah, kata bertumbuh itu berarti bicara tentang satu progres, ada peningkatan, ada penambahan. Kalau kita berbicara tentang bertumbuh, itu berarti ada perubahan. Saudara, bertambah besar, bertumbuh. Saudara. Saudaraku, dulu waktu saya lahir 4,5 kilo. Sekarang sudah 3 digit. Tentunya ada perubahan yang luar biasa di sana. Jangan samakan lagi dulu waktu saya lahir 4,5 kilo dengan sekarang, saudara. Tentunya baju yang saya pakai waktu saya masih bayi nggak bisa saya pakai sekarang, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata bertumbuh itu berarti ada satu progres, ada peningkatan. Kalau dalam bahasa Alkitab, Paulus berdoa supaya kita mengenal, mendapatkan pewahyuan tentang Kristus itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh. Kalau anak-anak, dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan ini, anak-anak itu mengenal Bapa. Mengenal Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengampuni, Bapa yang memberikan anaknya tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu anak-anak. Lalu orang muda, Alkitab katakan, dia mengalahkan yang jahat. Kenapa dia mengalahkan yang jahat? Karena dia mengenal firman. Orang muda kuat dalam firman, makanya dia tipu muslihat iblis mudah dikalahkan olehnya. Lalu bapak-bapak itu mengenal apa yang ada dari semula.
Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya, itu dia mengenal. Itulah proses pertumbuhan kita. Dalam Quran yang kita, ketika kita lahir baru, kita mengenal Tuhan itu pengampun, Tuhan itu penebus, dan sebagainya. Namun jangan hanya sampai di sana, saudara. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Oh, ternyata Tuhan itu bukan hanya pengampun. Dia maha kuasa, dia maha dahsyat, dia sungguh luar biasa, dia menyertai kita. Dia hakim yang adil dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu, kita mengenal apa sih isi hati Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan dalam hidupku? Apa sih yang paling Tuhan inginkan? Kasih karunia Tuhan tidak membuat kita melampiaskan keinginan daging kita, tapi kasih karunia Tuhan membuat kita berserah, menyerah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa kesalahpahaman tentang kasih karunia, termasuk dalam diri kita akan masuk dalam progres yang berikutnya, saudara. Sebagian orang berkata begini, kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus. Kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus. Mereka katakan seperti itu, saudara. Termasuk waktu kita awal belajar kasih karunia, kita baca buku-buku menjelaskan bahwa kasih karunia itu adalah pribadi Kristus. Dan dasar ayat yang bisa dipakai. Coba saudara lihat Yohanes 1 ayat yang ke-17. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pertama ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, seharusnya saudara harus menemukan dulu inti dari ayat itu ada di mana sih? Inti dari ayat ini ada di Yesus Kristusnya. Bukan di kata kasih karunia-Nya. Bukan di kata datang. Tapi seringkali diartikan kasih karunia datang oleh Yesus Kristus, maka dikatakan kasih karunia itu adalah pribadi Yesus Kristus. Kadang pemahaman ini pemahaman yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena pribadi Yesus Kristus adalah pribadi Allah. Apakah kasih karunia itu adalah pribadi Allah? Jelas tidak. Yang benar adalah pribadi Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itu di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan kalau saudara buka, saya berharap saudara buka Alkitab saudara lihat terjemahan lain, saya ingin ngajak saudara melihat terjemahan lain. Misalkan di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini. Hukum Tuhan kita terima melalui Musa, tetapi kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itu dalam Yohanes 1 ayat 17. Saya lebih menyetujui terjemahan yang dikatakan begini, kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kalau kita berkata kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus, konsekuensinya kita juga seharusnya berkata kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Karena kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya, saya mau beritahu saudara, Yesus Kristus jauh lebih besar daripada kasih karunia. Karena pribadi Yesus Kristus bukan hanya penuh kasih karunia. Pribadi Yesus Kristus penuh kebenaran. Di ayat lain dikatakan, ia adalah hakim yang adil. Di ayat lain dikatakan dia adalah pencipta segala sesuatu. Kasih karunia itu memang nyata ketika bicara hubungan Allah dengan manusia. Betul. Di sana kasih karunia Allah dinyatakan, sekalipun kita tidak layak, sekalipun kita dosa kita merah seperti kirmisi, ketika kasih karunia Allah dinyatakan, hidup kita diubahkan dan dipulihkan. Coba pelan-pelan sampai di sini dulu. Saya nggak mau ngegas ngepol dulu, saudara. Jadi Yesus Kristus itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Makanya saya sering berkata apa? Kalau kita mau berbicara tentang kasih karunia, kita harus berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Kita tidak bisa berbicara tentang kasih karunia tanpa bicara tentang pribadi Yesus.
Karena pribadi Yesus itulah yang menyatakan bagaimana kasih karunia dan kebenaran itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, kita mesti hati-hati di sini karena konsekuensi teologisnya cukup besar di sini. Makanya sebagai gembala kita juga bertumbuh. Dulu kita terima pengajaran kasih karunia. Oh, kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus. Dasarnya cuma dari kata datang itu saja. Padahal kebenaran juga datang oleh Yesus Kristus. Lebih tepatnya, kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus itu memang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tapi kasih karunia tidak mewakili keseluruhan pribadi Yesus Kristus. Makanya ketika kita belajar Alkitab, jangan hanya menggunakan kacamata kasih karunia saja. Kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus menggunakan kacamatanya Yesus Kristus. Christ Center di sana. Saudara perhatikan, kita selalu menggunakan kata Christ Center Counseling, Christ Center Terapi, Christ Center Leadership. Bukan fokusnya di kasih karunia. Memang pribadi Yesus penuh dengan kebenaran. Pribadi Yesus penuh dengan keadilan. Saudara, pribadi Yesus penuh dengan kemahakuasaan dan sebagainya. Itu saudara bisa dapatkan di bahan Sun Foundation 1. Karakteristik sifat-sifat keilahian Yesus dan sebagainya di sana. Isi hati Yesus, tujuan Yesus itu ada di buku Kebenaran yang Memerdekakan. Ya. Jadi kalau saudara mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita mesti berhati-hati di sana supaya kita tidak salah dalam memahami. Nah, kata kasih karunia ini kan memang perkenanan yang Allah berikan kepada kita sekalipun kita tidak layak menerimanya. Kalau kita menggunakan kacamata hanya kasih karunia saja, ini menjadi berbahaya. Berbahayanya begini, karena kita hanya melihat satu sisi saja. Kalau saudara hanya mengenal satu sisi saja, itu menjadi rapuh. Contoh, karena kasih karunia diartikan adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia. Itu betul, 100% betul. Tidak salah. Namun, yang saya maksudkan, kalau kita hanya melihat dari sisi sana, kita belum melihat keseluruhan. Makanya kenapa kita terus harus belajar lagi kebenaran demi kebenaran firman Kristus. Akibatnya apa kalau orang hanya mengenal kasih karunia, hanya melihat Alkitab menggunakan kata kasih karunia saja, kacamata kasih karunia. Dia mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan kasih karunia. Ketika bicara disiplin, ini bukan kasih karunia. Diartikan begitu, bahaya sekali. Bahkan sampai ada pengajaran di YouTube, dia percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dan kasih karunia, makanya tidak ada lagi neraka. Dan sebagainya. Makanya saudara hati-hati ketika saudara nonton di YouTube. Saudara kita tidak boleh begini, melihat Alkitab menurut cara pikir kita. Menurut pandangan kita. Kalau cara pikir kita melihat Alkitab menurut cara pikir kita, lama-lama kita jadi menciptakan Tuhan sendiri. Ini dia yang bahaya, saudara. Oh, Tuhan itu baik. Ingat, Tuhan itu juga maha adil. Dia hakim yang adil. Saudara, dia yang sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah. Saudara, dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara kasih karunia, kita bukan hanya bicara kebaikan Tuhan sebenarnya. Kalau kasih karunia itu dinyatakan pribadi Yesus Kristus, paling gampangnya, kita melihat pribadi Yesus Kristus secara keseluruhan. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya, sebagian orang yang percaya kasih karunia menjadi rapuh. Karena dia selalu berkata, oh Tuhan memberkati aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan melindungi aku, tidak ada mara bahaya, tidak ada penderitaan, dan sebagainya. Kalau hanya sampai di sana, ketika masalah datang, itu jadi problem. Kalau kita salah memahami kebenaran kasih karunia, maka fokus diri kita jadinya diri kita lagi. Contoh, Tuhan baik, amin. Tuhan mengerti apa yang dirasakan oleh anak-anaknya, amin. Tuhan mengerti apapun yang kita pergumulkan seberat apapun, dia mengerti. Betul?
Dia ingin saudara dan saya bahagia. Dia ingin memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Lalu pengajarannya maksudnya begini. Makanya apapun yang kamu inginkan, Tuhan akan berikan karena dia penuh kasih karunia. Pingin jalan-jalan ke luar negeri, pingin rumah besar, pingin mobil besar, pingin naik promosi, mulai perkatakan karena Tuhan kita penuh kasih karunia. Hati-hati saudara. Kalau hanya sampai di sini, berarti kasih karunia menjadi alat untuk memuaskan keinginan daging kita. Itu bukan kasih karunia. Harus jelas dulu, saudara. Saya bukan tidak percaya bahwa Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah berkat rohani dan jasmani. Tapi yang saya maksudkan begini, seseorang yang benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan, yang mengenal Allah secara keseluruhan, dia akan terkagum-kagum akan kebesaran, akan kuasanya dan sebagainya. Yang dia inginkan adalah pribadi Tuhannya. Sehingga dia berkata gini, aku nggak pingin apa-apa lagi Tuhan. Selain Engkau, Engkau lebih dari cukup bagiku. Kasih karuniamu lebih dari cukup bagiku. Pemazmur Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Allah gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingnya habis lenyap, mungkin masalah datang menimpa dia, tetap imannya tidak goyang karena dia mengenal Allah dengan benar. Itu orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, seharusnya saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan menjadi cengeng, bukan menjadi seorang yang mudah putus asa. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan menyertai saudara. Dalam segala keadaan Tuhan memberkati hidup saudara, melindungi saudara, betul. Namun bukan berarti semua keinginan daging kita akan dia penuhi. Kalau semua keinginan daging kita dipenuhi itu, kita menjadi anak gampang. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Saudara, dikatakan begini, janganlah ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Saudara, yang mencemarkan banyak orang. Nah, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kalau saudara lihat konteksnya berbicara Allah menghajar orang-orang yang dikasihinya untuk kebaikan orang tersebut. Allah mendidik orang-orang yang dikasihinya untuk kebaikan orang tersebut. Makanya di ayat sebelumnya berkata, kalau bapak-bapak saja mendidik kita, kita menghormati dia, saudara, apalagi kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sederhana. Kasih karunia Tuhan itu nyata lewat kebenaran firman, lewat Bapa rohani yang diberikan dalam hidup saudara. Itulah cara Tuhan mengcover, melindungi kita, saudara. Tuhan mengcover dan melindungi kita dan memberikan Bapa rohani. Dan ketika Bapa rohani menegur, mendisiplin saudara, saudara jadi nggak mau ngomong sama Bapa rohani saudara, saudara mulai menjauh dari Bapa rohani saudara, jauh dari kebenaran yang diajarkan oleh Bapa rohani saudara, saudara tidak bisa menerima, maka saudara sedang menjauh dari kasih karunia Allah. Maka akan muncul akar pahit di sana. Makanya kalau saudara perhatikan, orang-orang yang dalam hidupnya tidak digembalakan dan baik, nggak bisa menundukkan diri dan sebagainya. Orang-orang ini bahaya, saudara. Kenapa? Bisa muncul akar pahit yang mencemarkan banyak orang di sana. Waktu awal-awal kita mengenal kasih karunia Allah, saudara. Wah, kita begitu semangat tentang kasih karunia. Memang kasih karunia ini kebenarannya sangat luar biasa. Sorry, saya minum dulu. Memang kasih karunia ini kebenarannya sangat luar biasa, saudara. Kita yang mengenal kasih karunia ini, kalau kita berdosa, itu benar-benar memulihkan kita, luar biasa. Pribadi Yesus Kristus itu memang luar biasa. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya dibapain oleh Ko Budi. Waktu kita awal-awal kasih karunia, mulai terkenal dengan istilah hyper grace, saudara. Ko Budi datang ke Batam, marah-marahin saya, kasih saya peringatan, sudah. Dia marahin saya, dia berkata, kamu perhatikan ya, nanti pembicara yang menggembalakan, pembicara kasih karunia yang menggembalakan dan yang tidak, itu pasti berbeda khotbahnya. Lalu
Dia berkata, salah satu yang berkaitan dengan tema kita saat ini, Kobdi berkata begini. Kenapa sih kamu ngomongnya kasih karunia dari dulu keselamatan mulu, keselamatan mulu? Kasih karunia itu kan katamu adalah Yesus. Ya sudah, nggak usah ngomong jelaskan hanya kasih karunia, jelaskan saja langsung pribadi Yesus. Sudah. Pribadi Yesus itu loh, Christ center itu loh, bukan dikasih karunianya. Kasih karunia itu bagian, salah satu dari pribadi Yesus. Saudara, Kobdi berkata gini, keselamatan itu mah sudah pasti. Nggak usah kamu bahas lagi. Karena Kobdi bicaranya level pemimpin ya. Keselamatan itu sudah pasti. Yang penting itu setelah kamu selamat, kamu mau ngapain? Itu dia yang jauh lebih penting daripada cuma sekedar mengetahui keselamatan. Kalau saudara memahami kasih karunia Tuhan, itu kan sebenarnya gini, waktu Allah menciptakan manusia sempurna, lalu Allah manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah mencari manusia, memberikan kasih karunia-Nya, saudara. Memulihkan kondisi manusia itu melalui Yesus Kristus. Saudara menjadi ciptaan baru. Dengan satu tujuan, saudara kembali kepada tujuan Allah semula, supaya saudara memiliki hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa. Jadi bukan supaya kita ini, ya pokoknya Tapora di area keselamatan, pengampunan, penerimaan. Kasih karunia bukan hanya bicara itu loh, saudara. Bukan hanya sampai, ya udah pokoknya kasih karunia itu kita memberi pengampunan, penerimaan. Enggak. Kasih karunia itu kalau saudara bicara kasih karunia sangat luas. Apalagi ketika saudara berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Itu sangat luas sekali ketika saudara berbicara tentang pribadi Yesus. Bukan hanya, saudara nggak mungkin bicara pribadi Yesus hanya bicara kasih karunia. Saudara harus bicara kebenaran. Saudara harus bicara keadilan. Saudara harus bicara karakter ilahi. Saudara harus bicara kepemimpinan. Dan sebagainya. Kalau kita bicara pribadi Yesus itu sangat luas. Bukan hanya pribadi Yesus bicara kasih karunia saja. Jadi kasih karunia itu sebenarnya tidak hanya bicara pengampunan, penerimaan. Itu yang orang salah mengerti. Tetapi kasih karunia itu juga bicara tentang hidup dalam kodrat ilahi. Karena dalam diri saudara ada benih ilahi. Saudara hidup dalam kodrat ilahi. Saudara dipanggil untuk menderita karena kebenaran. Itu kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Contoh ayat yang sudah biasa kita baca. Kita baca dulu sebentar. Itu pengantar 2 Petrus pasal pertama ayat yang kedua. 2 Petrus pasal pertama ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Poinnya di mana sebenarnya? Di kasih karunia-Nya, di damai sejahteranya, atau di pengenalan akan Allah? Poinnya di pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita ini. Kalau saudara dan saya mengenal Yesus, mengenal Allah, mengenal Yesus Tuhan dengan benar, maka kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi hidup saudara dan saya. Jadi jangan sampai terbalik, saudara. Kasih karunia tidak setara dengan Yesus. Kasih karunia bukan pribadi Yesus. Namun kasih karunia dinyatakan melalui pribadi Yesus. Ini bahasa-bahasa agak susah, bahasa-bahasa agak kritis sedikit. Karena kalau saudara berkata kasih karunia itu adalah setara dengan pribadi Yesus, berarti kasih karunia adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah. Makanya kasih karunia bukanlah pribadi Yesus. Ciri-ciri dari pribadi, dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini harus jelas dulu. Karena kalau enggak, saudara akan problem. Kenapa selama ini kita, sebagian orang, khususnya orang menggembar-gemborkan kasih karunia, seakan-akan kasih karunia itu jadi lebih dahsyat daripada Yesus, seakan-akan gitu kan. Kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus. Seharusnya Yesus Kristus Allah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara nggak bisa mengenal kasih karunia tanpa mengenal Yesus. Saudara tidak bisa mengenal kebenaran tanpa mengenal Yesus dengan benar. Saudara tidak bisa mengerti keadilan Allah tanpa mengenal Yesus dengan benar. Saudara paham maksud saya? Jadi sentralnya di mana?
di Yesus. Bukan dikata kasih karunia. Apalagi kalau cuma diartikan sebagai perkenanan kepada mereka yang tidak layak. Terlalu sempit jadinya pribadi Yesus. Kalau kita paksakan Yesus dimasukkan di dalam kasih karunia. Justru kasih karunia itu ada di dalam Yesus Kristus. Pelan-pelan, saya berharap saudara mengerti ini. Karena ini cukup berat bagi orang-orang yang sudah mengikuti kasih karunia sudah sekian lama. Oke, kita lanjut lagi ya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia. Saya ulang. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi pengenalan kita akan Dia membuat kita menyadari bahwa segala sesuatu telah dianugerahkan. Segala sesuatu yang berguna itu telah diberikan pada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu telah diberikan pada kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Dia, maka segala sesuatu yang berguna ini nggak bisa termanifestasi dalam hidup kita. Jadi intinya kembali ke pengenalan akan Yesus Kristus. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kasih karunia diberikan pada hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kalau orang bicara kasih karunia tapi masih dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, itu bukan kasih karunia. Pengajaran kasih karunia bisa disimpangkan dengan fokus pada keinginan daging kita. Makanya di Yudas 1 ayat yang keempat, coba saudara buka Yudas 1 ayat yang keempat. Mari kita lihat. Yudas 1 ayat yang keempat, saudara lihat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti ini, saudara. Ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia pada dasarnya begini. Intinya di sini. Intinya kalau orang itu memang dikuasai oleh hawa nafsu, apapun pengajarannya, dia akan menyalahgunakan. Ketika pengajarannya hukum Taurat, dia menyombongkan diri dengan mengandalkan perbuatannya. Karena dia mencari pengakuan. Karena dasarnya dia dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika dia dikuasai oleh hawa nafsu, mendengar kasih karunia, pengajaran kasih karunia pun disalahgunakan lagi. Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Dia pakai pengajaran kasih karunia untuk memuaskan hawa nafsunya dia. Saudara pengen jalan-jalan ke luar negeri, saudara pengen keliling, dia ngomong saja, Tuhan baik. Tuhan pasti memenuhi keinginan saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika saudara berkata seperti itu, lalu semua keluarga munafik ngomong, jalan-jalan luar negeri, jalan-jalan luar negeri. Lalu ada yang tidak terjadi. 1-2 orang aja yang jalan-jalan ke luar negeri. Yang lainnya enggak. Kira-kira apa yang terjadi? Akan down. Akan merasa kenapa kok tidak terjadi padaku? Karena itu cara pengajaran yang salah. Kasih karunia itu membuat saudara kaya dalam segala sesuatu. Tapi bukan kaya dalam hawa nafsu duniawi. Saudara bisa paham maksudnya? Coba, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Ayat 9 dulu, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Nah, kalau saudara menafsirkan ayat, sekali lagi harus perhatikan konteksnya. Saya selalu katakan kalau saudara mau memahami Alkitab, perhatikan konteksnya, historisnya, sistematikanya, eksegesinya. Ya, saudara lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 ini, kata kaya di sana, seringkali kalau saudara mendengar kata kaya, langsung saudara artikan apa? Materi berlimpah. Secara natural kan begitu. Tapi konteks ayat ini tidak bicara materi yang berlimpah. Saudara lihat dari ayat yang pertama, itu menceritakan jemaat Makedonia yang sangat miskin, diterpa dengan berbagai macam pencobaan, tapi sukacita mereka meluap. Kaya dalam sukacita di sana. Dan bukan hanya sampai di sana, sekalipun sangat miskin, saudara, diterpa dengan berbagai macam pencobaan, dengan berbagai macam penderitaan, sukacita mereka meluap, mereka tetap memberikan persembahan mendukung pelayanan untuk orang-orang kudus. Itu yang dimaksudkan dengan kayanya, bukan dari banyak uangnya. Saudara. Makanya kalau saudara lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 ini, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam apa? Dalam iman. Nah, kayanya itu dalam iman. Mereka percaya kalau sekalipun kekurangan sangat miskin, diterpa dengan berbagai macam pencobaan, waktu mereka mendukung untuk pelayanan orang-orang kudus, mereka percaya Tuhan akan memelihara mereka dan mereka tidak akan kekurangan. Itu iman. Saudara. Dalam iman, dalam apa? Dalam perkataan. Saudara. Mereka tidak mengasihani diri sendiri, aduh kenapa aku begini dan sebagainya. Dalam apa lagi? Dalam pengetahuan. Dalam apa lagi? Kaya dalam apa? Kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu konteksnya. Jadi jangan kita pikir kasih karunia selalu dikaitkan dengan materi. Kalau kita mendapatkan materi, memang ketika kita memahami kasih karunia Allah, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Itu artinya apa? Kita bisa mengetahui apa yang ada dalam isi hati Allah, yang menjadi tujuan hidup Allah. Kalau misalkan saudara ditentukan oleh Allah untuk menjadi seorang pengusaha yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang, maka saudara akan mendapatkan hikmat untuk mengelola keuangan. Dan saudara tetap menyadari bahwa keuangan itu bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Dan kita menyadari penuh bahwa semua yang ada dalam dunia ini adalah fana. Semua yang ada dalam dunia ini hanyalah sementara. Betapa bodohnya kita jika kita menghabiskan seluruh waktu tenaga kita hanya untuk yang fana. Lalu ketika kita dipanggil Tuhan, tidak ada satu rupiah pun yang bisa kita bawa. Jemaat Makedonia itu luar biasa, saudara. Bukan berarti saya berkata, oke, keluarga Duda semua jadi miskin. Bukan. Berjalanlah sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ada yang panggil pengusaha, ada yang panggil hamba Tuhan. Gitu ya. Seorang hamba Tuhan harus mengkhususkan dirinya, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, memahaminya dengan benar. Gak bisa cuma ngambil bahan dari internet, dikorbankan. Gak bisa. Harus merenungkan dengan prinsip penafsiran yang benar. Seorang pengusaha bekerja dengan nilai-nilai yang benar. Hamba Tuhan memberikan kebenaran firman, pengusaha menerima kebenaran firman dan hidup di dalamnya, makin diberkati, mendukung kehidupan hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah sinergi. Itulah tubuh Kristus. Jadi jangan sampai kita salah mengerti tentang kasih karunia ini, saudara. Jadi kalau kasih karunia itu membuat kita hidup dalam hawa nafsu duniawi, kita salah mengenal kasih karunia. Karena jelas Alkitab berkata bahwa supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, makanya kita perlu mengenal juga apa kata firman dalam mengelola keuangan, apa kata firman tentang berkat keuangan dan sebagainya. Kita perlu mengenal dengan benar. Makanya kita harus perluas pengenalan kita akan kebenaran firman Kristus. Titus 2 ayat yang ke-11. Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, apa dikatakan? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan.
Jadi kasih karunia itu bukan malah membuat kita mengejar kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, tapi kita mencatat bahwa iya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, jangan biarkan diri kita terseret oleh keinginan nafsu duniawi. Sampai ada yang nggak sempat ibadah, ada yang mungkin merasa seperti salah satu pertanyaan Nata berkata gini, aku nggak enak ibadah online dan sebagainya. Saudara, ibadah bukan berbicara tempat, ibadah bukan berbicara suara nyaman atau tidak, tapi ibadah itu berbicara tentang hatimu menyembah Tuhan atau tidak. Ibadah bukan bicara suara pakai MP3 atau nyanyi sendiri atau apa, tapi ibadah bicara tentang apakah hati kita menyembah Tuhan. Sekalipun saudara berada di gereja terkudus di dunia, kalau misalkan ada gedung gereja kudus, kalau misalkan ada, karena kekudusan bukan di gedung gereja sebenarnya, kudusan itu adalah hidupmu. Tapi kalau saudara di sana nyanyinya juga asal-asalan, tidak ada hati yang menyembah Tuhan, itu bukan ibadah juga. Ibadah berbicara tentang hatimu yang terhubung dengan Tuhan. Kamu mengkhususkan waktu menghormati Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ada saatnya kamu berbicara dengan Raja di atas segala raja. Ada saatnya kita berbicara dengan seorang bapa dan anak. Saudara bisa menempatkan diri di sana. Ketika Tuhan mau bicara kepada saudara harus mengenali dengan benar. Makanya pengenalan yang salah ini bisa berakibat fatal. Awal-awal pengejaran kasih karunia dijelaskan bahwa kita adalah anak. Kita adalah anak, berhak menerima janji ahli waris Allah. Kita bukan lagi hamba. Nah, ini salah kaprah juga, saudara. Makanya ketika kita melihat Alkitab, kita harus lihat konteksnya. Saudara, lihatlah Alkitab. Alkitab berkata, kita adalah hamba kebenaran. Apa arti hamba bagi kita? Nah, kalau orang mengartikan hamba sebagai budak, ya kita memang bukan hamba sebagai budak di sana. Tapi kita menjelaskan ada hamba yang memang karena tuannya itu baik, memberikan dirinya untuk menghamba kepada tuannya itu. Melayani tuannya itu sampai dia mati. Nah, kita hamba yang seperti itu karena Tuhan yang baik. Nah, ketika bicara tentang pelayanan, kuat sekali bicara tentang hamba. Tidak punya hak untuk dilayani. Seorang hamba sudah nggak ada apa-apanya lagi. Itu seorang hamba. Jadi jangan karena kita baca, oh kita anak, kita hapus yang kita adalah hamba. Kita hapus, kita adalah domba. Bangsa Israel digambarkan sebagai domba Allah. Bangsa Israel itu merupakan gambaran atau tipologi dari orang percaya. Kita adalah domba Allah. Jangan kita bilang, oh saya bukan domba, saya bukan kambing. Bukan. Gak bisa begitu, saudara. Maksudnya kita pelajari domba itu ciri khasnya apa sih? Domba itu selalu belajar mendengar suara gembalanya. Kemana gembalanya pergi, domba itu mengikutinya. Domba itu nggak bisa jalan sendiri karena, maaf, domba itu memang bodoh. Dia bisa masuk dalam kubangan berkali-kali, dia bisa terjatuh kalau nggak ada gembalanya. Makanya dia harus ngikutin suara gembalanya. Makanya gembala mencari domba yang terhilang. Jadi jangan karena kita mengenal diri kita adalah anak, kita hilang. Oh, kita hilangkan domba, kita hilangkan hamba. Tapi saudara, kita bukan hanya sekedar anak, kita juga mempelai yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Ketika kita bicara mempelai, kita bicara tentang apa? Kesucian. Kita bicara tentang apa? Kedewasaan. Gak mungkin mempelai itu masih anak SD kelas 1 jadi mempelai. Enggak, kedewasaan. Kita harus bertumbuh dewasa karena kita adalah mempelai Kristus. Ada banyak hal yang harus kita pelajari untuk kita buka diri buat kebenaran firman. Jadi jangan kita terlalu sempit mengenal Allah hanya sebagai kasih karunia. Karena kita pakai kacamata kasih karunia, jadi kita nggak bisa lihat yang lain. Jadi kasih karunia Tuhan bukan hanya bicara berkat yang kita terima, kebaikan Tuhan, pengampunan. Bukan hanya sampai di sana. Saya mau beritahu saudara, kasih karunia Tuhan juga bicara penderitaan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menderita karena dosa.
Coba saudara buka Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Jadi kasih karunia Tuhan juga berbicara tentang hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Maksudnya hidup yang sesuai dengan kebenaran, kekudusan, kesucian. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29. Saudara perhatikan 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Saya ulang. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau saudara bukan hanya saja dikaruniakan untuk percaya, tapi saudara juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Artinya apa? Ketika penderitaan datang karena Injil, karena saudara berbuat baik, karena kebenaran, saudara akan tetap kuat di sana karena ada kasih karunia Tuhan datang dalam hidup saudara. Jadi jangan saudara tolak penderitaan karena kebenaran, karena Injil. Mari, yuk buka hati pikiran kita, kita melihat Kristus, kita melihat Kristus yang penuh dan kasih karunia. Yang kasih karunia kalau ada penderitaan karena kebenaran, kita menyadari bahwa itu juga karena kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada anak-anak Tuhan yang cengeng. Sudah saatnya pemimpin-pemimpin yang penuh dan kasih karunia itu lahir dari keluarga New Life. Gak ada lagi anak Tuhan yang manja, yang malas-malasan, yang tidak disiplin. Hanya karena mengenal, oh aku terlambat gak apa-apa kan ada kasih karunia Tuhan. Aku malas-malasan gak apa-apa kan ada kasih karunia Tuhan. Kan Tuhan memberkati aku bukan karena usahaku, tapi karena kasih karunia. Itu salah tafsir model-model begitu. Karena apa? Yang vertikal, saudara selamat. Saudara perhatikan seluruh ayat dalam Alkitab. Saudara buat diskusi sama saya. Karena saya sudah pelajari ayat-ayat yang berbicara semua karena kasih karunia bukan karena perbuatan. Itu konteksnya keselamatan dengan Tuhan. Tapi ayat-ayat yang berbicara tentang hidup dan berkuasa. Itu konteksnya vertikal. Ayat-ayat yang berbicara hidup yang berkelimpahan. Itu konteksnya vertikal. Hubungan kita dengan sesama. Ayat-ayat yang berbicara tentang menderita untuk Dia. Menderita demi kemuliaan Dia. Itu konteksnya horizontal, saudara. Hubungan dengan sesama, saudara. Ada banyak ayat-ayat yang bicara hubungan yang sama. Ayat-ayat yang berbicara tentang kita hidup dalam pertandingan. Kita adalah seperti petani, seperti petinju dan sebagainya. Itu konteksnya sama. Jangan saudara cuma ngambil konteks vertikal lalu terapkan semua. Itulah yang salah tafsir. Makanya di minggu pertama ini saya menjelaskan kepada saudara secara seluruh gambaran besar dulu. Supaya nanti ketika saudara masuk dalam poin-poin lebih detail, saudara tidak salah mengerti. Karena orang kalau salah mengerti aturan dianggap Taurat. Hidup ini memang penuh dengan aturan. Bahkan dalam beribadah aja diatur. Roh Kudus itu tertib. Nggak bisa kita seenaknya. Aturan itu bukan Taurat. Saudara mengerti mas saya? Nah, kadang orang salah mengerti di sini. Dan ini berbahaya kalau salah mengerti di sini. Kita menjadi orang-orang yang mengenal kasih karunia murahan jadi yang sembarangan hidupnya. Saudara, kalau saudara hidup dalam kasih karunia, pasti seharusnya pertumbuhan buahnya itu nyata. Nah, tapi apa yang terjadi? Sebagian orang-orang Kristen nggak mau bicara tentang buah. Karena buah itu otomatis katanya. Nanti kita masuk ke sana. Saudara kita lihat dulu 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 supaya kita memahami. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kasih karunia itu sederhananya
melepaskan kita dari hawa nafsu duniawi, keinginan duniawi. Itu yang benarnya. Ketika kita lepas dari hawa nafsu duniawi, ada orang menghina kita, ada orang salah mengerti tentang kita, ada orang yang memfitnah kita, ada penderitaan datang, itu pun kasih karunia Allah. Kita bisa tetap berdiri kuat, menanggung semua itu kasih karunia Allah. Nah, jadi ayo pahami dengan lebih benar ya. Saya rindu keluarga New Life memahami dengan benar tentang hal ini. Karena ini penting, gereja kita dikenal dengan gereja yang penuh dan kasih karunia. Bahkan dicap hyper grace. Tapi hyper grace yang mana dulu? Harus jelas ini. Saya tidak pernah berbicara grace itu membuat kita bebas berbuat dosa loh. Saudara harus jelas loh. Sebagian orang berkata, oh gereja New Life itu sesat, biarin aja. Yang penting kita lihat dari buahnya. Buahnya. Kita lihat. Semua dana kita kerahkan untuk misi. Kita lihat bagaimana kita peduli satu sama yang lain. Ada anak-anak Tuhan di keluarga New Life yang mensupport sembako, saudara. Bahkan untuk hamba-hamba Tuhan. Makanya bagi saudara yang membutuhkan hamba Tuhan, apalagi di awal bulan, membutuhkan hamba Tuhan, membutuhkan sembako. Maksud saya, saudara bisa menghubungi New Life. Untuk keluarga New Life selalu ada sembako buat keluarga New Life. Dan bahkan kalau ada hamba Tuhan yang memang saudara tahu kekurangan, selalu ada di New Life sembako. Jadi bulan lalu kita bagi berapa banyak sudah? Kita mungkin sudah bagi berapa ratus sembako ya. Setiap bulan kita rutin sudah 20, kadang 30, 20 sampai 30 lah kita. 20 sampai 30 paket setiap bulan gitu ya. Jadi terima kasih buat keluarga New Life yang sudah memberkati. Itu bukan karena kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita yang menggerakkan kita. Yang memberkati kita untuk kita bisa memberi, melayani satu sama lain, menyatakan kasih. Bukan karena kita hebat, bukan. Semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, jadi kacamata yang kita pergunakan untuk melihat Alkitab, jangan pakai kacamata kata kasih karunia. Kata kasih karunia kalau saudara lihat kan cuma unmerited favor, perkenanan kepada mereka yang tidak layak. Maka saudara kan cuma lihat pengampunan terus. Tapi saudara kalau melihat Alkitab, saudara harus menggunakan kacamata Kristus. Inti dari Alkitab bukan kasih karunia. Inti dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Harus jelas dulu ini. Karena kalau enggak kita mudah sekali diombang-ambingkan. Kenapa? Karena ada banyak pengajaran di luar sana yang makin berbahaya, saudara. Makanya saya sebagai gembala, saya berusaha memperjelas. Dalam hidup saya bertumbuh dalam mengenal kasih karunia. Dulu kita terima saja, lalu kita pelajarin. Saya kuliah pelajari prinsip penafsiran Alkitab, memahami Alkitab dengan benar. Oh, mulai bisa memilah mana yang tepat, mana yang kurang tepat, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang menariknya sudah tahu, Bapak rohani saya, Ko Budi, itu nggak ada gelar teologi sama sekali. Nggak ada. Tapi saya yang sudah kuliah sampai 3, saya menundukkan diri. Dan saya melihat malah Tuhan pakai Bapak rohani saya untuk menjaga saya, jangan sampai melenceng. Di sanalah fungsinya Bapak rohani. Di sana kita perlunya kerendahan hati akan firman. Kita mau terbuka di sana. Nah, banyak orang nggak mau dibapain. Banyak orang berjalan dan caranya sendiri. Ya, silakanlah. Kalau saya jelas, pembapaan itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup saya. Bahkan pernah saya sempat tergoda mau pindah Bapak rohani dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Jadi pergunakanlah kacamata Kristus dalam memahami firman. Lihatlah Kristus dalam setiap firman. Lihatlah Kristus ketika saudara membaca perjanjian lama. Kristus yang maha kuasa di sana, dia imam besar kita, saudara, dia imamat yang rajani. Jadi saudara itu bukan hanya sekedar anak, saudara juga adalah imamat yang rajani. Mari kita memahami Alkitab dengan benar secara keseluruhannya. Nah, sebagian orang juga, kenapa sebagian orang anti dengan kata buah? Padahal kalau saudara pelajari Alkitab, saudara, untuk membedakan nabi palsu dan asli, lihat dari buahnya. Untuk membedakan guru-guru palsu dan asli, lihat dari buahnya. Saudara perhatikan Matius pasal 7 itu aja. Dari buahnya kita akan tahu apakah dia guru asli, guru yang benar-benar memberitakan Injil,
nabi yang benar-benar menyampaikan suara Tuhan, atau dia guru yang palsu, atau nabi yang palsu. Kita bukan menghakimi orang lain. Memang kalau anak-anak, buahnya berbeda dengan orang muda dan orang dewasa. Anak-anak misalkan, bayi, jangan suruh makan sendiri. Makanya saya katakan ada proses pertumbuhan. Kalau bayi, kita suapin, kita beri makan. Dia bisanya apa? Tersenyum, pipis, beol, gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Setelah 5 tahun, masih disuapin terus. Setelah 10 tahun, masih disuapin terus. Waktu dia kecil, kita beri makan. Dia bertumbuh menjadi anak-anak, mungkin sudah 7 tahun, seperti Yona gitu kan, Yohan. Itu harus suruh makan sendiri, betul nggak? Betul nggak, Alin sama Bu Maria? Kan sudah suruh makan sendiri. Nanti dia sudah menjadi pemuda, bukan disuruh makan sendiri lagi. Disuruh cari kerja sendiri. Cari makan sendiri. Betul? Nanti setelah dia menikah, punya anak, disuruh kasih makan anaknya. Apakah orang tuanya bedakan kasih sayang? Enggak. Dari kecil memang dipelihara, dibesarkan, disayangi. Waktu dia bertumbuh remaja, pemuda juga besar, bertambah besar, tetap disayang semua kok. Tapi perlakuannya berbeda. Makanya jujur aja saat-saat ini saya sedang mencari pemimpin buat New Life. Generasi berikutnya. Saya lihatnya dari mana? Dari buah. Alkitab mengajarkan kita kok. Lihat dari buah di kitab Timotius. Mereka yang komitmen, mereka yang punya hati anak, mereka yang taat, saudara, mereka yang disiplin, mereka yang all out buat pekerjaan Tuhan, yang hatinya itu tertuju pada Kristus. Itulah nanti calon pemimpin New Life. Saya masih mencari, saya masih terus berdoa. Saya nggak mau gegabah kali ini. Kita terus berdoa bersama-sama. Saudaraku, buah itu menjadi hal yang penting. Begini, orang menolak berbicara tentang buah karena mereka berkata gini, orang percaya itu kalau kita ngalamin kasih karunia, buah itu muncul dengan sendirinya secara otomatis. Saya mau beritahu saudara bahwa buah, contohnya buah roh, itu tidak akan muncul tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Contoh ya. Kalau kucing suaranya gimana? Meong. Anjing menggonggong gitu kan ya. Karena memang benihnya benih kucing, benih anjing. Dan memang kecenderungan nggak mungkin kucing menggonggong kan gitu. Nah, kita manusia hidup sebagai manusia. Nah, karena sebagai manusia kita bisa lapar, betul ya? Kalau misalkan saya sedang lapar, munculkan keinginan untuk makan. Betul? Saya ingin makan. Maka supaya saya tidak lapar, maka saya harus mengambil makanan dan saya makan. Kalau hanya ada keinginan dan saya tidak makan, apa yang terjadi? Mati saya. Apalagi kalau itu sampai berbulan-bulan, pasti mati kita. Jadi ternyata buahnya itu supaya saya kenyang, saya punya keinginan, tapi saya juga harus bertindak di sana. Nah, yang menariknya lagi begini. Saya punya keinginan untuk makan. Saya tahu saya harus makan. Namun, saya nggak tahu di mana ada makanan. Bisa nggak saya makan? Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk makan, untuk saya bisa pergi ke tempat makan, saya harus tahu di mana ada makanan. Sama dengan hidup kita. Saudara dan saya sudah dilahirkan dengan benih ilahi. Betul? Dan Tuhan sudah memberikan saudara firman. Tapi kalau saudara nggak mau belajar firman, ibadah cuma seminggu sekali, di rumah nggak ada berdoa, nggak ada baca Alkitab, saudara, hari Rabu saudara juga nggak ikut doa, NLC juga nggak ikut. Ya, pertumbuhan saudara terus terang pasti akan lambat. Dan itu pun saudara sedang berada dalam bahaya menurut saya. Kenapa? Karena godaan tuh saudara hadapin setiap hari. Padahal kita ini akan tetap kuat ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Fokus kita hanya kepada Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa menghasilkan buah, bukan hanya kita harus dilahirkan dengan benih ilahi,
tapi kita harus mengetahui kebenaran. Di mana ada makanannya itu, bukan hanya mengetahui di mana ada makanannya itu, kita harus taat ngambil makanannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelajarin secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Jadi saudara jangan berkata, oh hidupku nanti otomatis berbuah. Sekalipun aku malas, nanti Tuhan akan berikan aku kerajinan. Gak bisa begitu, saudara. Sekalipun aku berbuat dosa, Tuhan akan melindungi aku. Itu bukan kasih karunia. Jelas kasih karunia itu mendidik kita meninggalkan segala kefasikan, hawa nafsu duniawi. Oke, bisa jelas ya. Jadi kebenaran hidup dalam kasih karunia itu sangat luas. Apa-apa, agak panjang sedikit. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Saya berharap saudara nanti ini kan ada rekamannya. Ibadah pagi juga ada rekaman. Mungkin saudara nonton yang ibadah pagi. Nanti ibadah pagi, nonton yang ibadah sore. Biar saling melengkapi lagi, lebih komplit lagi. Karena ini harus diulang-ulang memang. Saudara harus merenungkannya berulang-ulang. Karena kalau enggak nanti agak repot. Saudara bisa minta link rekamannya di Ane ya. Ada yang ibadah pagi, nonton yang sore. Yang sore nontonlah ibadah pagi. Inti khotbahnya sama. Cuma kan kadang mungkin ada perbedaan dikit supaya saudara nggak bosan. Merenungkan firman nggak akan bosan kalau saudara merenungkan dengan cara yang benar. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Garis bawahi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bukan di dalam kedagingan kita, di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar ini gimana sih? Firman Tuhan berkata begini, jikalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Karena kalau ada firman dalam hidup kita, permintaan kita sesuai dengan firman. Artinya apa? Keinginan kita adalah keinginan Kristus. Kalau keinginan Kristus yang kita inginkan, maka pasti akan tergenapi. Tapi kalau permintaan kita adalah keinginan bagi kita, itu dia problem. Itulah berakar dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Makanya saudara ingat, dasar iman Kristen bukan kasih karunia. Dasar iman Kristen adalah Yesus Kristus. Makanya Paulus menjelaskan, tidak ada seorang pun yang mengatakan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus dalam 1 Korintus. Hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Artinya apa? Ketika kau membangun di atasnya, harus perhatikan dasarnya. Dasarnya adalah Yesus Kristus, bukan kedagingan kita. Nah, kalau kita punya pemahaman yang benar, baru kita bisa hidup dalam kasih karunia. Kalau pemahaman kita salah, kasih karunia kita artikan keinginan-keinginan kita semua. Nah, ini harus jelas, saudara. Sudah mulai semakin jelas ya. Makanya kalau saudara perhatikan, murid-murid Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bagaimana kita tahu seorang hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah atau tidak? Dari buah hidupnya. Saudara perhatikan bagaimana murid-murid jemaat mula-mula hidup. Saudara bisa perhatikan di sana. Mereka percaya, saudara, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, sehati sejiwa, nggak fokus pada diri sendiri, tidak berkata segala kepunyaanku adalah milikku sendiri, tapi mereka rela menjual tanah mereka untuk kepentingan bersama, dibagi-bagikan sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka hidup dalam kuasa Allah yang luar biasa. Jadi kalau saudara bicara tentang firman Kristus Alkitab, itu bukan hanya bicara tentang kasih karunia. Ini harus jelas dulu.
Firman Kristus itu sangat luas. Dari firman kita tahu bagaimana supaya kita bisa selamat. Oh, karena kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman. Betul. Dari firman kita tahu bagaimana kita mengerjakan keselamatannya, bagaimana kita memilih pergaulan, bagaimana kita menerima, mengasihi, mengampuni. Dari firman kita tahu bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh, bukan keinginan daging. Dan firman kita tahu bagaimana kita memilih pergaulan, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana memuridkan, bagaimana mendisiplin, mendidik, bagaimana menjauhi orang-orang yang berbuat cabul dan sebagainya. Saudara, dari firman semuanya ada. Dari firman kita tahu bahwa orang yang tidak percaya akan menerima penghukuman yang kekal. Jangan, saudara pakai kata satu kasih karunia Tuhan baik, lalu tidak ada neraka. Lalu saudara terjebak dalam universalism. Mau percaya Yesus atau tidak akan selamat karena Tuhan baik. Ini pengajaran-pengajaran dan itu nyata dalam YouTube. Dulu saya pikir itu dalam dunia teologi, oh itu cuma teori aja. Mungkin di barat sana saya pikir. Ternyata enggak. Di Indonesia sudah banyak. Terkejut kita. Karena apa? Masa pandemi ini. Jadi bersyukurlah. Jadi kita lebih hati-hati. Saudara nonton di YouTube, pesan saya hati-hati. Saudara harus memahami dasar yang benar. Karena kalau enggak, saudara kan mudah dipengaruhi. Apalagi kalau saudara tidak punya dasar firman, dia bermainnya kan di logika. Makanya kaum liberal, kenapa Eropa itu banyak merosot? Saya percaya itu karena pengaruh kaum liberal. Yang mengandalkan pikiran mereka daripada mempercayai firman. Dan teknologi di Eropa sudah berkembang lebih dahulu. Nah, di Indonesia, kalau kita nggak waspada, lama-lama juga banyak yang terseret. Karena apa? Mereka bisa meyakinkan orang dengan logika mereka. Karena apa? Yang diyakinkan ini tidak punya dasar firman dengan benar. Kalau kita punya dasar firman yang benar, kita tidak akan mudah untuk terseret. Dari firman kita tahu bagaimana kita membuat perencanaan, menyelesaikan visi, kita tahu bagaimana menghadapi tantangan, memiliki karakter ilahi, dan sebagainya. Jadi saudara harus ingat, firman tidak hanya bicara pengampunan, penerimaan, berkat saja ya. Firman juga bicara tentang menderita karena kebenaran, firman bicara tentang bagaimana memilih pemimpin, dan seluruh hidup kita, apapun persoalan kita, firman menjadi jawaban. Makanya belajarlah memahami firman dengan benar. Kalau saudara mau belajar firman, Pak, aku ini baca Alkitab nggak ngerti. Gimana supaya aku ngerti? Saya kirim saudara link video bagaimana memahami Alkitab supaya saudara bisa mengerti dengan benar. Nanti ketika saudara sudah bagaimana memahami Alkitab, saudara mengerti, memperhatikan konteks dekat, konteks jauh, saudara memperhatikan historisnya, bagaimana melihatnya. Saya ajarin saudara sebentar. Percayalah, saudara baca firman itu jadi berkobar-kobar. Tapi kalau saudara tidak mengerti prinsipnya, wah, susah kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sendiri dalam hidupnya, jelas dia menjelaskan bahwa hidupnya ini sedang bertanding, saudara, dalam sebuah perjuangan. Pengajaran kasih karunia selalu menekankan, it is finished, sudah selesai, hidup lu sudah selesai, ditanggung Yesus di atas kayu salib. Benar, it is finished. Semua harga untuk keselamatan saudara sudah dibayar oleh Yesus. Tapi bagaimana saudara hidup itu pilihan saudara. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin luar biasa hidup saudara dan saya. Tapi semakin kita tidak mengenal Tuhan, hidup kita semakin miskin dalam Dia. Tuhan menyelesaikan semua harga keselamatan. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu. Tuhan memberikan saudara segala sesuatu. Kalau saya kasih saudara, misalkan laptop, laptop yang tercanggih di dunia. Kalau saya sudah kasihkan saudara laptop itu, lalu saudara nggak pernah pakai, saudara nggak ngerti cara pakainya, yang ada gunanya itu laptop. Makanya kita harus, ketika saudara dikasih laptop, disiplin, belajar. Gimana sih cara menggunakan laptop? Oh, gimana sih membongkar Alkitabnya? Oh, gimana sih kelebihan laptop ini? Ternyata audionya. Ternyata videonya tajam sekali. Wih, laptop ini luar biasa sekali. Audionya itu kalau misalkan diputarkan, bisa menggema, bisa muter. Soalnya jadi terkagum kan kecepatan laptopnya. Misalkan, ini dahsyat sekali.
dengan laptop ini saya, kecepatan internet, lewat yang lain. Nah, kalau saudara pelajarin, saudara bisa ceritakan kelebihan dan kedahsyatan itu laptop. Kalau saudara mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Kristus, saudara akan bisa menceritakan betapa dahsyat dan luar biasanya Yesus itu. Sehingga dalam hidupmu cuma berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Aku mau menyenangkan Engkau seumur hidupku. Luar biasa, saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah merenungkan, nggak pernah mempelajari firman, cuma seminggu sekali, Alkitab nggak dibaca, NLC nggak ikut, FC nggak, IS-Team juga nggak. Bagaimana kita mau bertumbuh? Yuk, saya ngajak kita kembali. Kalau saudara mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara harus belajar firman. Nggak mungkin orang bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan tanpa mengenal firman. Makanya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Oke? Nah, saya hanya ingin bagi saudara 2 poin saja deh. Karena waktu banyak sekali sebenarnya. Jadi itu tadi gambaran aja, nggak apa-apa. Nanti biar pembicara-pembicara berikutnya, ada anak-anak rohani yang bicara berikutnya menjelaskan bagaimana hidup dalam kebenaran firman. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 43. Kisah Rasul 13 ayat 43. Jadi tadi masih pendahuluan, ini baru masuk poin. Enggak, bercanda saudara. Ya. Tapi sebenarnya iya banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada saya. Ini saya loncat-loncat catatan saya. Kisah Rasul 13:3. Nanti kalau saudara kurang, saudara bisa kita ngopi-ngopi bisa lewat online langsung. Saudara pingin tanya, ya udah kita nggak usah ketemu, cuman janjian aja kita pakai Zoom aja Pak. Oke, kita ngobrol santai lah sambil ngopi. Ya setengah jam, 1 jam juga boleh kita diskusi. Pak, yang Bapak ajarkan ini, pemahaman ini bagaimana kalau dengan yang ini? Kok rasanya lebih pas yang ini, begini, nggak apa-apa. Saya pun terbuka kalau saudara menyampaikan kepada saya kebenaran firman yang saudara pahami dengan prinsip penafsiran yang benar. Makanya saudara perhatikan di New Life, ya khotbah kan anak-anak rohani. Saya di sana, saya membuka diri saya dan saya harus belajar. Hema apa yang didapat oleh anak rohani yang disampaikan kepada saya harus belajar di sana, saudara. Kalau enggak bahaya kita. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau diajar lagi adalah orang yang sombong dan dia akan berhenti bertumbuh. Makanya saya kagum juga dengan Alina, Aimare yang terus masih mau belajar. Apalagi Alina ada Sun Foundation, pemuritan, ada NLC terus ikut. Wah, saya senang sekali. Walaupun umur sudah berapa, Alina umur berapa? Masih 17 ya, Ai? Ya, nggak apa-apa. Yang penting Ai bisa dengar. Mungkin lagi bingung unmute-nya ya, Ai. Nggak apa-apa. Luar biasa. Terus belajar. Nah, kalau kita nggak mau digembalakan dan baik, nggak mau belajar, mau jadi apa kita? Bagaimana kita mau terkagum-kagum sama Kristus? Maka tadi saya bilang, kalau saudara pelajari laptop aja, saudara bisa terkagum-kagum luar biasa, apalagi pribadi Yesus. Saudara akan tergila-gila akan pribadinya. Oke, Kisah Rasul 13 ayat 43. Kisah Rasul 13 ayat 43, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia Allah, pesan saya sederhana. Yang pertama, hidupmu menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Hidupmu menjadi terang bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana hidup yang menjadi terang? Tadi kita sudah pelajarin Filipi 1 ayat 27. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Katakan bersama saya, hidup saya menjadi terang. Hidup saya menjadi terang. Kalau ada orang sebelahnya beritahu, hidupmu menjadi terang. Artinya apa? Hidupmu harus sesuai dengan kebenaran firman. Berpadanan dengan Injil, gitu ya. Jadi bukan hidup malah melampiaskan hawa nafsu, apalagi menyalahgunakan Injil kasih karunia. Saudara, yang kedua,
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bawa keselamatannya bagaimana? Memberitakan Injil. Hidup kita ini menjadi terang, lewat mulut kita keluar berita Injil, saudara. Sekalipun kita mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil, kita akan tetap kuat di dalamnya. Amin. Hidup ini hanya sementara, saudara. Jangan buang-buang waktu. Sungguh jangan buang-buang waktu. Apa yang Tuhan berikan pada kita, pakai seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Berikan harta kepada anak itu baik, tapi yang jauh lebih penting berikan firman kepada anak. Berikan warisan itu baik, tapi warisan firman itu adalah warisan yang paling berharga. Kita tidak akan bisa berikan warisan firman kalau dalam diri kita tidak ada firman. Jadi ingat itu baik-baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup dalam kasih karunia yang pertama, hidup menjadi terang. Amin. Katakan hidup menjadi terang. Yang kedua, hidup membawa keselamatan. Membawa keselamatan, saudara. Karena saudara tahu, isi hati Tuhan, sudah tahu? Yohanes 6 ayat 40, coba kita lihat. Ayat penutup. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi si hati Tuhan itu supaya setiap orang yang melihat anak, ada Kristus dalam hidup saudara. Christ in you. Orang melihat saudara, orang melihat terang Kristus. Orang melihat saudara dan saya, orang melihat Kristus. Bukan lihat tentang kita. Bukan lihat, oh Susilo, bukan lihat Berry. Tapi yang dilihat adalah Kristus dalam hidupnya. Orang melihat Kristus, saudara. Supaya setiap orang melihat hidup saudara dan saya melihat Kristus dalamnya, percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Itulah isi hati Tuhan sebenarnya. Makanya ingat, goal akhir dari segala sesuatu, apapun pekerjaan saudara, seorang mau jadi pengusaha, seorang mau jadi pengacara, seorang mau jadi tukang beca, nggak ada beca sini ya. Seorang mau jadi karyawan, seorang mau jadi pendeta, goal akhirnya adalah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Katakan bersama saya, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itu isi hati Tuhan. Kita hidup ini cuma sementara. Kita hidup dalam dunia yang fana. Biarlah kita terus menaruh isi hati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk kami dalam seluruh hidup kami melihat Kristus. Bukan hidup menurut keinginan daging, tapi menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran demi kebenaran yang terus Kau bukakan dalam hidup kami. Terima kasih Kau terus memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kami memahami pribadi Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah Tuhan atas New Life. Engkau adalah gembala atas New Life. Engkau yang memimpin New Life ini Tuhan. Terima kasih semuanya. Aku berdoa buat setiap keluarga New Life. Baik mereka yang mengikut ibadah maupun yang mereka menonton rekaman nanti Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau yang berbicara secara pribadi atas mereka. Engkau yang memanggil mereka. Engkau yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa, kami bersyukur atas semuanya. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.